familiar with the Iranian people and their history would never utter such words, because the Iranian nation is not one that surrenders and will never submit. Saat ini, kawasan Timur Tengah kembali memanas. Iran terus memperlihatkan taringnya, membuat Israel berada di bawah tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sumber-sumber militer senior Israel mengakui peningkatan tajam dalam akurasi serangan rudal Iran. Menurut mereka, operasi-operasi terkini Iran mencapai 3 kali lipat tingkat keberhasilan dibandingkan dengan serangan-serangan sebelumnya. Media rezim Israel mengutip pejabat-pejabat militer berpangkat tinggi, melaporkan akurasi rudal-rudal Iran yang menargetkan posisi di wilayah-wilayah pendudukan telah meningkat secara signifikan, dibandingkan dengan operasi-operasi sebelumnya yang dikenal sebagai janji sejati 1 dan 2. Menurut sumber tersebut, hampir 1 dari setiap 2 rudal Iran kini mengenai sasaran yang dituju. Angka ini mereka akui menandai peningkatan yang substansial. Meskipun menggunakan sistem pertahanan Amerika Serikat dan Israel yang ekstensif, rezim Zionis gagal mencegah kemampuan manuver dan presisi tinggi rudal Iran. Iran menunjukkan kemampuan pencegahan yang semakin efektif dan akurat, sementara kekuatan pertahanan Israel terus terkikis. Berkat serangan-serangan Iran yang makin akurat, kini Iran sasar lokasi militer Israel dengan senjata ampuh. Serangan Iran itu melibatkan pesawat nirawak Shahed 136, rancangan dalam negeri Iran yang terus-menerus menjalankan misi di langit, di atas wilayah Israel, serta rudal Iran berbahan bakar padat dan cair. Korps Garda Revolusi Islam memberikan rincian tentang serangan balasan terbaru terhadap rezim Israel, dengan mengatakan kerusakan besar yang disebabkan serangan presisi tersebut menggambarkan tren peningkatan kekuatan ofensif rudal balistik Iran. Dalam pernyataan yang dirilis pada Jumat malam, IRGC mengatakan rudal yang ditembakkan dalam serangan terbaru tersebut telah menyasar berbagai target di seluruh wilayah Israel, termasuk lokasi militer rezim Zionis, intrusi pertahanan, pusat komando dan kendali, perusahaan yang menyediakan logistik untuk operasi militer Israel, dan pangkalan udara Nevatim dan Hatzerim. IRGC mengatakan target tersebut telah masuk dalam daftar poros kejahatan terhadap orang-orang tertindas di Gaza, Lebanon, dan Yaman sejak dimulainya operasi Badai Al-Aqsa pada Oktober 2023 dan juga digunakan selama perang yang diberlakukan terhadap Republik Islam Iran. Dan yang lebih mengejutkan lagi, pertahanan kebanggaan Israel Iron Dome berhasil ditembus. Serangan Iran menghancurkannya hingga hancur lebur. Iron Dome yang selama ini dibangga-banggakan Zionis itu kini tak berkutik sama sekali. Beberapa rudal Iran menghantam wilayah permukiman di Israel, menyebabkan kerusakan signifikan. Bahkan markas besar militer Israel di Tel Aviv Kiryat turut terdampak meski kerusakannya terbatas. Salah satu strategi yang diduga digunakan Iran adalah menguras cadangan rudal pencegat Israel melalui serangan simultan dalam jumlah besar. Media Israel bahkan memperkirakan sistem pertahanan mereka bisa mulai gagal dalam beberapa hari jika Iran terus menembakkan rudal dengan intensitas tinggi. Biaya pengoperasian sistem ini juga sangat besar, mencapai sekitar $285 juta per hari. Iran juga diyakini menggunakan rudal hipersonik dan wahana luncur hipersonik seperti yang terpasang di rudal Fatah 2. Rudal jenis ini tidak hanya melaju lebih cepat dari suara, tetapi juga mampu bermanuver dan menghindari jalur prediksi sistem pertahanan. Rudal-rudal ini menurut Gato Paulos memberi waktu reaksi yang sangat singkat bagi sistem pertahanan udara, sehingga meningkatkan peluang lolosnya rudal ke sasaran. Selain rudal balistik dan hipersonik, Iran juga menurunkan rudal jelajah seperti Hovezia yang meluncur rendah dan stabil seperti drone. Meski lebih lambat, karakteristiknya yang sulit dideteksi membuatnya berbahaya. Sementara itu, pasukan Garda Revolusi Iran menyatakan bahwa keberhasilan serangan tersebut dicapai melalui pendekatan taktis baru yang didesain untuk mengecoh sistem pertahanan berlapis Israel. Serangan demi serangan ini tentunya juga memberi efek psikologis yang dahsyat. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, terlihat menangis di tengah reruntuhan, mencerminkan betapa gawatnya situasi yang dihadapi Israel saat ini. Dikelilingi para pejabat dan komandan IDF, momen langka ini menjadi sorotan dunia. Tangisan itu mengundang banyak tafsir, antara hidayah, penyesalan, atau sekedar kehilangan kontrol atas situasi. Banyak pihak, terutama umat Islam, melihat kejadian ini sebagai bentuk sunatullah bahwa setiap kezaliman akan kembali pada pelakunya. Serangan balasan dari Iran ke wilayah Israel dianggap sebagai peringatan keras dari langit atas kebijakan Zionis selama ini, khususnya terhadap rakyat Palestina yang telah lama menderita. Tangisan Netanyahu menjadi simbol kekalahan batin seorang pemimpin yang selama ini berdiri di balik penderitaan rakyat lain.
Dalam pernyataan resminya, Netanyahu mengutuk keras serangan Iran yang turut menimbulkan korban dari kalangan wanita dan anak-anak. Ironisnya, pernyataan ini justru memancing kemarahan dan sindiran dari netizen dunia. Bukankah itu yang selama ini dilakukan Israel di Gaza? Apa bedanya? Tangisan Netanyahu di tengah reruntuhan tak banyak mengundang empati. Dunia melihat betapa standar ganda bisa menjadi alat propaganda dalam konflik bersenjata. Di balik suasana tegang dan tragis, terselip pula alasan yang membuat banyak orang tak habis pikir. Tangisan Netanyahu juga dipicu oleh kabar bahwa pernikahan anaknya yang telah direncanakan lama harus ditunda karena situasi genting ini. Sontak warganet merespon dengan berbagai meme dan komentar tajam. Pernikahan anaknya batal karena perang, tapi dia lupa berapa ratus keluarga Palestina tak sempat menikah karena dibom. Di tengah perang dan kematian, alasan pribadi seperti ini menampilkan sisi kemunafikan politik yang mencolok. Dan itulah yang membuat banyak orang merasa tidak simpati. Dunia kini menyaksikan bahwa tak ada kekuasaan yang abadi, dan kezaliman akan berbalik menghantam pelakunya, cepat atau lambat. Perang Iran-Israel mungkin baru dimulai, tapi satu hal pasti, air mata yang jatuh dari mata seorang pemimpin tidak selalu membawa simpati, apalagi jika tangannya pernah basah oleh darah yang tak bersalah. Dan kini Iran mendapat dukungan dari luar kawasan. Korea Utara secara tegas membela Iran. Menurut pemerintah yang dipimpin Kim Jong-un tersebut, rezim Zionis yang didukung oleh Amerika Serikat dan Barat adalah entitas seperti kanker yang mengancam perdamaian di Timur Tengah. Kementerian Luar Negeri Korea Utara menyuarakan kekhawatiran serius tentang serangan militer Israel terhadap Iran yang dimulai sejak Jumat pekan lalu, karena meningkatkan bahaya perang habis-habisan baru di Timur Tengah. Korea Utara mengecam serangan Israel terhadap Iran sebagai tindakan agresi yang mengerikan, yang melanggar kedaulatan dan integritas teritorial negara berdaulat dan kejahatan yang tidak dapat dimaafkan terhadap kemanusiaan. Kaum Zionis yang membawa perang baru ke Timur Tengah dan pasukan di balik layar yang dengan bersemangat melindungi dan mendukung mereka akan dianggap sepenuhnya bertanggung jawab atas penghancuran perdamaian dan keamanan internasional. Setelah menjalin hubungan diplomatik pada tahun 1973, Korea Utara dan Iran diketahui memiliki hubungan dekat dengan keduanya, berada di bawah sanksi internasional atas program senjata mereka. Jika melihat dari sudut pandang lainnya, bukan hanya Korea Utara saja yang menyatakan dukungannya kepada Iran. Negara-negara kuat seperti China, Rusia, Turki, bahkan Arab Saudi juga lebih condong membela Iran dibandingkan Israel dengan para sekutunya. Dan lebih mengejutkannya lagi, negara-negara Uni Eropa seperti Perancis, Inggris, dan Spanyol kini mulai mengecam Israel atas apa yang dilakukan di Gaza.